hakikatnya, yang tarekatnya, yang syariatnya udah mencapai. Dan beliau menunjuk siapa yang beliau mau, yang sudah teruji akan keimanannya. Beliau itu paling suka sama orang yang apa adanya, tulus, ibadahnya ke Allah bagus. Beliau suka justru yang kayak gitu-gitu. Mau perempuan, mau laki, beliau tertarik. Tapi kalau laki memang banyaknya raja. Kebanyakan raja ya. Lebaran Idul Fitri juga begini. Tetapi menurut umat Islam di suku bangsa Hui, dia mengatakan ajaran agama Islam tangannya disimpan di hati, kemudian tangannya begini. Jadi penghormatannya seperti itu menurut suku bangsa Hui. Kalau yang begini itu adalah ajaran agama Buddha, agama Hindu. Ada yang tangannya di bawah, ini untuk manusia. Cara penghormatan demikian merupakan budaya kearifan lokal Nusantara. Terlepas dari sejarah asal-muasalnya, yang konon sering dihubungkan dengan ajaran klinik kejawen. Seperti ini, itu bukan ajaran Islam. Nah, Bu Penny tadi di dalam ceritanya, dia sungkem dengan seperti ini. Itu pertanda bahwa ajaran klinik itu mungkin lebih dekat ya dengan yang disampaikan oleh Bu Penny tadi. Ajaran klinik itu kan KTP-nya juga Islam, sholat juga, ada yang sholat, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang saru antara ajaran Islam dengan yang bukan. Kalau di Nahdlatul Ulama, yang seperti itu masih dimaklumi. Tetapi kalau di ajaran Islam yang saklek terhadap ajaran yang disampaikan Rasulullah saja, ya, selagi tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, lebih baik dihindari. Itulah barangkali beda pendapat antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu ya saklek, kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya sudah, jangan. Tetapi kalau Nahdlatul Ulama membaca Yasin di pemakaman, begitu orang meninggal juga ada selamatan 7 hari, 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 3 bulan, 100 hari dan seterusnya gitu kan. Tetapi bacaannya kan ayat Al-Qur'an, bahkan di daerah Jawa Barat itu harus hatam Al-Qur'an. Kalau ada orang yang meninggal tuh mengundang para santri atau para ustadz gitu untuk membacakan ayat Al-Quran dan dikasih sedekah sampai terus-terusan sampai hatam Al-Quran. Itu di ajaran Nahdlatul Ulama kan begitu. Nah, klinik biasanya bersahabat atau ditoleransi oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Nah, untuk kita mau ikut yang mana, itu amal hukum, paling tidak kita di sini memberi pencerahan seperti pencerahan yang ada di ruang komentar berikut ini. Ada di mimpi, ini dinyatain. Di situ tuh, itu nggak bakal aku lupain seumur hidup. Nah, setelah aku narik kayak gitu, terus omku udah nggak kuat nih, takut dia nggak bisa mengkondisikan diri aku dan nggak bisa mengkondisikan dirinya dia gitu kan. Akhirnya dia bilang, Fen dia cuma bisa negur doang. Nah, alhamdulillah ya ibu juga tahu kan kapasitas orang yang dihadapinya seperti apa, kelemahan aku seperti apa, larutnya aku dalam kondisi seperti apa gitu kan, takutnya aku larut atau bagaimana, ke bawah atau gimana. Akhirnya langsung stop di situ. Nah, tapi sebelum itu Mas Don aku lupa. Jadi sebelum kejadian aku berangkat yang ke Pelabuhan Ratu tadi itu, sebelumnya aku memang udah berangkat. Jadi ceritanya gini, aku masih baru lulus sarjana. Habis skripsi, ikut sama saudara, ternyata saudara itu pergi ke tempat kesepuhan Jawa Barat. Cirebon, daerah Cirebon. Jawa Barat, enggak, daerah Bogor. Beliau itu orang kesepuhan. Ketika aku datang, ya namanya kita anak kuliah atau apa, aku nggak tahu apa-apa, aku pikir aku diajak pergi sama keluarga, aku pergi aja. Nah, ternyata beliau kaget pas aku datang itu aku digandeng sama ibu. Tapi aku nggak ngerasa, ini masih baru lulus kuliah nih. Aku nggak ngerasa Mas Don sama sekali. Aku tuh orangnya tuh selalu sembunyiin apa yang jadi ibadah aku dari zaman kuliah, selalu aku sembunyiin. Jadi orang menilai aku
ya Feni yang agak-agak gimana gitu kan, agak-agak kayak laki. Sisi lainnya Mas yang kelihatan. Sisi lainnya aku nggak pernah mau nunjukin itu, karena apa yang aku punya aku pakai untuk deket sama Allah. Untuk ibadah. Untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak pernah gunain itu. Maksud aku, Allah memberikan gift. Hal yang paling berbahagia adalah ketika kita bisa dekat sama Tuhan. Satu, dan kedua ketika kita bisa menyelamatin keluarga kita. Itu udah alhamdulillah banget. Jadi aku gunakan gift itu gitu loh. Nah, berani speak up ya baru sekarang aja. Gitu. Nah, terus udah gitu kaget kan yang kesepuhan itu, kok yang gandeng beliau ibu. Nah, langsung si kasepuhan itu nulis pakai bahasa Arab. Berangkat segera ke Pelabuhan Ratu. Kaget ya aku. Lah kok nggak bawa baju, nggak bawa apa segala macam. Berangkat segera ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Menyimak pembicaraan Mbak Feni ini kayaknya seperti berbeda dengan para kuncen ya, atau juru kunci yang pernah kita tayangkan di Waglo Gubuk Apung ini. Berat, tapi nanti tujuanmu hadi luhung itu tercapai. Oh iya yang karena saya harus nanti bisa terlaksana, saya mau mengerjakan perintah yang udah kamu berjalan ke selatan, saya akan ke utara, naik ke Gunung Merapi, minta tolong kepada yang menguasai Gunung Merapi supaya bantu kamu akan membuat kerajaan. Oh iya, terima kasih lah. Itu kan namanya nek cara Jawane sewang-sewangan. Ki Juru Menutani ke utara. Di mana mereka mengatakan bahwa awal kisahnya itu ada yang bertapa di Parangtritis, kemudian terasa kok ini udara panas sekali, ada apa? Diutuslah Nyi Roro Kidul ke permukaan laut, tolong diperiksa di situ. Kita ambil singkat cerita saja, bagi yang penasaran bisa ditonton ya di videonya. Di sini hanya ingin singkat cerita. Oh, ternyata ada yang bertapa yang mengakibatkan suasana di istana dasar laut Nyi Roro Kidul itu menjadi tidak nyaman. Nah, apa permintaan dari petapa itu? Ternyata dia itu ingin panjang umur sampai alam ini selesai. Tetapi tidak mungkin manusia itu bisa hidup sepanjang usia bumi ini, kan mustahil begitu kata para kuncen itu. Di laut ini ada apa? Karena di Keraton Kidul itu kan hawanya tidak enak. Ya, Kanjeng Ratu Sendika dawuh, lantas betul-betul berkopo-kopo so Jaladri. Dari keraton saya diberi manat, diberi tugas menjaga antara lain Parangkusumo, satu ya, kedua Syekh Blablu, ketiga Syekh Molono Maribi, karena di situ banyak sekali pengunjung, dan pengunjung itu kan minta tolong, minta tanya sejarah riwayat semua yang kami jaga itu. Kalau Mbak sendiri sudah berapa lama jadi abdi dalam? Oh ya, betul, saya ini sudah lama sekali. Sudah ada 65 tahun. Kan 65 tahun saya diberi diberi tugas namanya pengirit atau menguasai anak buah itu 13 tahun. Nyai Roro Kidul pergi dan keluar dari keraton, betul-betul di situ ada sinar biru-biru kuning. Rata-rata kuncen itu mengatakannya peristiwanya sama ya. Apakah itu yang ada di Gunung Kidul atau yang ada di Keraton Jogja yang kita tonton di videonya itu. Mbah Marijan juga kan mengatakannya seperti itu. Tapi Mbak Feni ini ceritanya unik.
lebih bijak kayaknya ya, karena maklum sarjana orang berpendidikan. Namun perlu digarisbawahi oleh hadirin sekalian yang ada di rumah, para penonton Waglo Gubuk Apung ini. Saya di Pajaratan pemakaman di Subang, Jawa Barat, di mana di situ ada makam Eyang Rangga Martayuda. Zaman Kerajaan Pajajaran bekerja sama dengan Tuan Hopland dari Kerajaan Belanda. Tuan Hopland itu kan yang mendirikan cikal bakal kota Subang, yang istananya itu ada di Wisma Karya Subang. Nah, dimakamkannya itu di Pajaratan. Kalau kita buka di Google Map di situ Waglo, nah berarti di perjalanan ke Waglo itu ada makam Pajaratan. Terjadilah di situ orang yang kesurupan. Tapi kesurupannya sangat bijak, persis seperti yang dikatakan Mbak Penny. Dia itu baca sholawat, kemudian menyarankan untuk tahajud, kemudian beribadah, sedekah, amal baik. Benar-benar luar biasa. Sejuk, adem ke hati itu. Karena apa? Orang yang kesurupan itu seperti menjelma seorang sesepuh yang luar biasa arif, bijaksana, membuat adem suasana. Ajaran-ajaran kebaikan dia sampaikan. Makanya semua orang yang hadir di situ luar biasa merasakan bahwa kami sedang bertemu dengan seorang sesepuh yang konon katanya di dalam ceritanya pada saat dia itu kesurupan, dia mengaku sebagai sesepuh yang mengagum ajaran agama Islam. Jadi yang menyebarkan agama Islam. Tidak usah disebutkan tokoh apa ya, sebab takutnya salah. Tetapi seorang kiai, katakanlah seorang agamawan yang mengerti dunia mistik, tetap tidak percaya dan akhirnya orang yang kesurupan itu dibuat panas anggota badannya, menggigil sampai dia jerit-jerit. Yang asalnya seperti orang tua, sesepuh yang bijaksana ngasih saran kepada yang hadir, semua yang hadir juga nunduk. Tapi oleh dia ditunjuk, kamu jangan berbohong. Kamu bukan mbah, kamu bukan ayang. Tidak mungkin, manusia sudah meninggal, sudah. Tidak ada hubungannya, ada manusia sudah meninggal, ruhnya memberikan saran seperti Anda. Kamu jujur. Dia tidak mau. Tetapi begitu diberikan pembelajaran, dia panas, tolong, hentikan, begitu. Dia jerit-jerit sampai badannya menggigil. Ya, aku jujur. Saya bukan siapa-siapa. Kamu ngaku-ngaku, kamu itu kan jin. Iya, saya jin yang ada di lokasi ini. Begitu. Ternyata dengan orang yang mengerti tentang dunia gaib, apa yang dikatakan Mbak Penny tadi, memang yang namanya iblis itu ada yang berwujud manusia, ada juga yang berwujud jin. Mitos kisah Ibu Ratu Pantai Selatan ini sebenarnya benar atau hanya sebenarnya mitos saja teh? Benar. Bukan mitos. Bukan mitos, Bukan. memang ada. Saya dengar Teh Penny juga pernah dimimpikan. Pernah. Gimana ceritanya teh? Jadi itu antara mimpi nggak mimpi ya. Kalau orang Sunda bilang tuh rep-rep. Oh, direp-rep. Jadi waktu itu aku ingat banget itu waktu hari Senin ya. Senin itu memang kebetulan habis puasa. Habis puasa terus malam itu memang nggak ada rencana
nggak mau kemana-mana tuh nggak ada. Jadi memang fokus untuk ibadah aja. Ibadah aja. Jadi aku habis baca Quran, terus udah gitu zikir semua dan tidur Nah, sebentar. dia digadang menjadi raja di Pajajaran, tapi dia tidak mau. Dan dia maunya saya minta mati sausai zaman. Tidak ada kalau manusia itu mati sausai zaman. Maka dari itu Prabu Muningsari tanya kepada anaknya, bagaimana Nduk, kamu tidak mau meladeni semua. Dan rata-rata yang berwujud jin itu ya arif bijaksana, tergantung menghadapi siapa. Kalau dia itu sekelas santri, sekelas orang yang agamanya lumayan, dia berbicara seirama dengan orang yang ada di hadapan dia. Makanya saya menduga Mbak Penny ini seperti yang tadi saya ceritakan, sesuai juga dengan pendapat-pendapat orang di ruang komentar ketika Mbak Penny ini bercerita di ruang komentar YouTube seperti ini. Oh, ya. Zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad, ternyata yang namanya iblis itu memiliki kerajaan di laut. Jadi seperti yang diceritakan Mbak Penny. Nah, saya masih Sampai di tepi pantai Parangtritis itu dia samedi. Ini adalah kisah kearifan lokal yang dihubungkan dengan kisah Nyi Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya berdasarkan kajian filsafat merupakan warisan laut yang tak ternilai harganya. Nyi Roro Kidul itu sesungguhnya lautan yang sangat disakralkan. Ada pendapat yang mengatakan demikian itu. Maksudnya pihak kerajaan yang berilmu pengetahuan sangat tinggi karena hasil pendidikan standar internasional. Tak mungkin bisa dicerna oleh orang awam. Maka disampaikanlah sakralnya Ratu Laut Kidul dan Nyi Roro Kidul. Celakanya, dari kisah itu, orang awam setiap ada musibah di lautan, selalu dihubungkan dengan mistik dan klinik itu. Bahkan kini kecelakaan di daratan saja kadang dihubungkan dengan kisah Nyi Roro Kidul. Banyak para ilmuwan Eropa menelisik tempat yang disakralkan itu sesungguhnya ada rahasia dari leluhur bangsa Indonesia, yaitu harta kekayaan yang disembunyikan pemimpin terdahulu. Sayangnya orang awam Indonesia sering menghubungkannya dengan musibah-musibah dan bencana alam. Nggak dulu. Karena Ibu Ratu itu paling suka mawar. Ibu Ratu tuh paling suka mawar merah, mawar pink. Itu beliau sangat suka sekali. Sama satu lagi itu bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Nah, terus akhirnya aku belilah itu. Beli itu maksudnya bukan untuk persembahan apapun, untuk ya cinta gimana sih, rasa cinta, rasa menghormati. Apa yang bisa aku lakukan, aku menghormati, aku menghormati. Tapi aku saat itu memang mengikuti kata hati. Aku disuruh ke sana dan itu kuat banget perasaannya. Terus akhirnya aku terus naik motor berangkat gitu kan. Nah, sampai di sana, di situ tuh ada warung. Ada warung. Ada warung di Sukawayana. Sampai aku bilang gini, Om tunggu sebentar, aku bilang gitu kan ya, aku mau wudhu dulu. Sampai aku wudhu dulu, terus aku sholat, habis itu aku minum kopi sama makan pisang goreng. Udah aku duduk aja mandangin pantai kan. Ini apa maksudnya seperti itu Jadi, kan? saya sambil bayangin kayak lagi touring teh. Iya, benar kayak Bener. kayak touring kayak gitu. Bayang. Dan dilalahnya saat itu kayak momen aku dan tidak ada pengunjung satupun selain aku. Jadi nggak ada orang lain. Nggak ada, hanya ada aku, omku sama penjaga warung. Siang teh. Siang. Nah, terus kejadian itu akhirnya aku bilang ini, Om sebentar ya, gue mau ke Batu situ. Karena memang itu gerbang situ. Gitu, aku mau ke Batu situ. Nah, omku udah mulai takut tuh. Feni jangan, Feni nanti lo hilang. Tapi omnya Teh Feni ini tahu maksud Teh Feni mau Tahu, kesana, mau ngapain? dia tahu ponakan ini agak-agak itu dia tahu, agak-agak nyentrik, agak-agak Nyentrik. bagaimana dia tahu. Dia saling menghargai perbedaan pendapat itu jangan sampai diperuncing. Setiap orang boleh punya pendapat masing-masing. Toh hanya Allah yang Maha Tahu. Paling tidak kita sekarang berdasarkan kitab suci yang ada, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan riwayat-riwayat, itulah yang akan kita hubung-hubungkan dan kita saling memberi peringatan, saling memberitahu kalau apa yang dikatakan Mbak Penny ini
hampir sama dengan peristiwa yang saya ceritakan tadi, tapi terserah Mbak Penny, terserah hadirin sekalian, kita sikapi. Apalagi Mbak Penny ini menjelaskan bahwa Nyi Ratu itu begitu soleh dan tidak ada unsur negatifnya ya. Kalau kelihatannya yang diceritakan oleh Mbak Penny itu semuanya adalah ajaran kebaikan. Tetapi kalau yang saya ikuti pada saat itu kebetulan didampingi oleh orang yang paham tentang dunia gaib. Padahal dia sedang mengajarkan kebaikan kok. Mengajarkan sedekah, mengajarkan salat tahajud, mengajarkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Hanya nilai negatifnya di situ dia mengaku bahwa dia itu adalah arwah sesepuh yang mereka anggap paling tua dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Itu saja. Unsur negatifnya sedikit. Nah, mungkin ini juga sama. Dia mengaku adalah arwah siapa begitu gitu. Apakah Nyi Roro Kidul itu manusia yang berubah menjadi arwah? Kita kan tidak mengerti. Nah, ketika dia mengaku bahwa dia itu adalah manusia yang sudah meninggal sekian lampau atau masa lampau, kemudian sekarang dia datang dan menjelma menyampaikan amanat, di situ penyelewengannya. Ajarannya yang kita terima luar biasa. Seperti sesepuh begitu. Karena diakuilah yang namanya jin itu kan usianya berabad-abad. Manusia itu 60 tahun saja sudah meninggal. Ketika di daerah Pajaratan tadi, di pemakaman Eyang Rangga, itu ada orang yang menemukan bongkahan emas. Dan percaya itu bahwa di situ ada daerah pesugihan. Ternyata setelah ditelusuri bahwa memang emas-emas yang ditemukan itu peninggalan kerajaan. Jin pada saat kerajaan itu menyimpan benda berharga di lokasi itu, dia tahu ketika yang menyimpannya almarhum, jinnya masih hidup. Dia tahu. Akhirnya diberilah kesempatan kepada manusia untuk mengambilnya. Ternyata begitu dibongkar, oh iya, ada emas di situ. Bahkan ada cerita juga, konon menurut beberapa orang di sebelah barat sampai sekarang, di sebelah barat Pajaratan itu masih banyak bongkahan-bongkahan emas menurut isu yang beredar, menurut orang yang bisa melihat dunia gaib seperti itu. Lagi-lagi kita jangan terlalu percaya dengan bisikan-bisikan gaib, karena yang namanya jin itu kalau menjelma menjadi seorang anak, ada dalam satu kisah, nggak apa-apa, dia mah sudah biasa, sudah berteman sejak kecil, katanya bilang begitu. Jadi ada anak yang suka melamun sendirian begitu, akhirnya dia itu suka ngobrol sendiri gitu, lari-lari apa sama orang tuanya, itu udah biasa, dia mah berteman dengan temennya gitu, anak-anak juga gitu. Tiba-tiba kok ngambang di sungai, kok anaknya ngambang, akhirnya untung bisa diselamatkan. Setelah diselamatkan, akhirnya anaknya bercerita, yaitu diajak lari-lari, dia ada apa, kemudian tiba-tiba dia itu memegang pohon, dielus-elus, terus kepalanya dijedot-jedot, itu saya disuruh ngejedot-jedot, begitu saya jedot kepalanya pusing, akhirnya dia ketawa. Padahal asal mulanya kan dia bermain, bersahabat, baik-baik saja. Tidak pernah mengajak hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang negatif begitu, makanya dibiarkan aja berteman. Nah, tiba-tiba ada rawa, tiba-tiba dia loncat. Ya, saya juga loncat. Ternyata dia itu begitu loncat langsung lari lagi ke pinggiran sungai. Saya di situ nggak bisa, malah dia ketawa-ketawa ketika saya hanyut, ketawa-ketawa. Untungnya bisa diselamatkan.
Itulah barangkali sebagai bahan gambaran kisah-kisah nyata bahwa manusia ketika bekerja sama dengan jin, kalau tidak memiliki ilmu yang memadai, akibatnya fatal. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.